Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Segenap puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian, kaum muslimin, guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan di mana salah satu di antara dosa besar pada minggu yang lalu adalah syirik kepada Allah. Pada malam yang lalu kita jelaskan berkaitan dengan syirik akbar, atau disebut dengan syirik yang bisa mempengaruhi untuk rusak daripada akidah dan iman. Syirik yang diingatkan oleh Allah bahwa tidak ada jalan untuk mendapatkan ampunan dengan jalan taubat kecuali harus dia kembali kepada untuk ketauhidan yang benar, yaitu bentuk daripada keyakinan seseorang yang menjadikan Allah ada yang lain daripada Allah dan menyembah kepada yang lain, yaitu ciptaan Allah itu sebagai pengganti bagi Allah. Meyakini bahawa yang lain itu adalah bahkan lebih kekuatannya, lebih kemampuannya, keagungannya, kedegala-galanya berbanding daripada Allah. Itulah ayyaj'ala lillahi nida, sebagai tempat diseru ada yang lain daripada Allah dan bahkan itu melebihi daripada kekuatan Allah. Syirik seperti itu membawa kepada kufur. Kufur itu adalah bisa menjadikan ia itu keluar dari Islam. Seperti orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah batu, orang yang menyembah matahari, orang yang menyembah binatang, lembu, orang yang menyembah bermacam-macam, termasuk orang yang menyembah harta atau uang. Siapa dia? Yaitulah komunis. Komunis bukan gak ada Tuhan dia. Dia bisa selesai semua masalah hidup ini, bisa dibantu oleh kekuatan hanya uang. Maka mereka yang menyembah uang, itulah orang-orang komunis itu. Kemudian pada malam ini kita masuki kepada syirik yang kedua, yang mana syirik kedua ini tidak sampai ia untuk tidak ada jalan taubat, tidak turun dan tidak sampai dosanya menyebabkan ia itu tidak diampuni, tapi bisa menghilangkan dan tidak ada makna apapun daripada ibadahnya.
Itulah yang disebut dengan syirik kecil. Di mana yang lebih popular, identik dengan syirik kecil itulah riya dalam segala amalan. Dan itulah yang diisyaratkan oleh firman Allah surat Al-Kahfi yang kita bacakan tadi. Siapa saja yang adalah ia mengharap yakin akan bertemu, tapi batinnya tujuan dipersembahkan kepada makhluk. Apakah itu manusia atau bukan manusia? Apa Rabbi ibadati rabbih ahada, jangan mempersekutukan, jangan untuk memperlihatkan terhadap ibadah kepada Allah itu kepada selain Allah. Artinya la yurai bi'amali ahadan. Tidak ada untuk diperlihatkan amalan itu kepada seseorang yang selain Allah. Nyan gekun syirik kecil yang biasa kita nyukun dengan ria. Menyoria kita nampakkan perbuatan amalan kita bukan dalam hati. Bahwa nawaitu dalam hati saat kita melakukan satu perbuatan yang amal itu amal saleh. Baik dalam bentuk ibadah mahdah maupun dalam bentuk ibadah ghairu mahdah, yang kita lakukan kepada Allah tapi yang kita maksudkan agar orang lain atau ada makhluk Allah yang menjadi sebagai perhatian dan untuk diakui dan diakui kepada perbuatan kita. Maka inilah yang diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis. Banyak sekali hadis yang menyangkut dengan ini. Antaranya iyyakum wasyirkul asghar. Hati-hati kalian. Jauhilah kalian daripada syirik kecil. Geyo jaga amalan getanyo baik sampul dan pendam kepada syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Yang mana yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Qala, Rasulullah berjawab, ar-riya, yaitu riya. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazi al-ibad bi'amalihim. Riya itu orang yang melakukan riya pada satu saat, pada hari yang Allah memberikan balasan kepada hambanya dengan segenap apa saja amalan mereka. Apa firman Allah? Izhabu ilal ladzina kuntum taraunahum bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Pada hari kiamat nanti, hari yang sangat kita harapkan balasan atas segala amal saleh kita, saat itulah Allah berfirman kepada orang-orang yang riya. Apa firman Allah? Jawab Rasul itu, di mana Allah menyeru kepada hamba-hambanya yang dia mawa segala amal-amal saleh mereka. Apa firman Allah? Izhabu ilal ladzina kuntum taraunahum bi'amalikum fid dunya. Pergi kalian hari ini, berangkatlah kalian hari ini kepada orang-orang yang mereka itu kamu perlihatkan kepada mereka akan amalan kamu yang ada saat kamu di dunia dulu. Fanzuru, coba kamu perhatikan. Apa kamu dapat sesuatu yang ada sebagai balasan amal salehmu itu yang bisa mereka berikan? Coba kamu lihat.
Apa yang kamu dapatkan dari mereka? Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang baik. Dan hadis ini mendapatkan orang-orang yang siqah. Maka hadis ini disebut dengan hasan. Jadi hadisnya sama dengan hadis kudusi. Jadi waktu itu orang akhirat itu katanya yang ria-ria orang ibadah lahirji tentang buatnya cibuk amal saleh mutudukar. Ya bantuan yatim. Ya pegat tutu. Dengan pendraw tu lebay-lebaynya macam-macam tu yang kena mana sebulan tu 15 orang tu itu macam tak perlu mah buat yang buatnya diuji amalan itu amal saleh. Yang dalam niat kita itu, amalan itu adalah untuk kita perlihatkan akan menjadi perhatian orang-orang kepada amalan itu. Bukan hanya mendapatkan, buat lagi Allah ayu. Allah gayu pujamai anak yatim. Allah gayu ya pergi tempat-tempat yang memang kuda. Sebagai amal saleh, bahkan tingkat ya pinat, apa itu namanya? Yang hari itu. Japina. Sekurang-kurang takwa itu memindahkan daripada duri di jalan. Kon tingkatnya kita nyo. Bahkan tamai kamera lo. Tayu shooting mbak orang. Measurement. Punah tanah ataupun punah pasir. Bapak nak urut buat jalan ni tu. Shooting. Aduk kudra segala macam. Padahal tanya macam kon tuan makli. Olehnya ni lah, gunakan ya tempel jalan yang luk-luk. Tak semen kena dengan pendra dan segala macam. Olehnya tayulo pak urun, tayu kamera. You pergi ke Facebook bula-lu. Karena kita tengok calon pulan barangkali. Itu supaya nanti. Itu sudah ria. Buatnya muka manfaat raya kepada masyarakat. Tapi urut akhirat, kesal kan pernah kepada masyarakat. Haji lelaki, pahala naik deh. Bakluh nak tepu. Ada dasar hadis ini yang pertama menunjukkan bahawa amal saleh tidak memperolehkan terhadap pahala yang Allah janjikan apabila amal saleh itu dibaringi dengan ria. Dalam ibadah mahdah, dalam ibadah ghairu mahdah, dalam amalan sosial, dalam perbuatan punya berkon anak muda pergi minta tempat jino punya nak udah meninggal tanya di kampung tapi kau ya tak dia udah meninggal tanya ngata perlu mah masyarakat draw ku paling sosial mulai malam pun anak tebit-tebit tanya bak rumahnya perlu mah dan oleh yang tanpa malam nujuh anak wewe tapi terminal udah doa ikan tanya tip malam truk walaupun tiat berkon apa ada meninggal anak dia dalam tempat banyak jenis kadang-kadang pelemah. Inilah perbuatan itu bagus lahirnya. Tapi tujuannya apa? Karena tujuannya memberikan ada orang perhatian di kontennya memang orang peduli tak ke masyarakat, peduli tak sosial. Itu ria. Itu satu hadis Rasul. Kemudian hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan usyriku ma'i fihi ghairi bahwa lilladzi usyriku wa ana minhu bari." Siapa saja yang melakukan amal saleh yang ia persekutukan bersamaku pada amal itu orang lain, Bud memang geyu oleh agama adanya, tapi tak bersanding daripada bud yang Allah yuannya, deh sebagai itu adalah sangat Islami. Tapi tak sanding dalam tujuan yang lahir untuk dilihat oleh orang lain. Fahuwa lilladzi usyriku. Maka amalan itu bagi orang-orang yang dipersekutukan. Wa ana minhu bari. Saya dari perbuatannya itu terlepas. Tak ada hubungan apa-apa. Ya, ini menunjukkan bahawa pahala. Kalau pahala sedekah misalnya.
Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap biji itu akan tumbuh 100 daripada biji-bijiannya yang begitu berganda-ganda. Man anfaqa, siapa yang berinfak di jalan Allah sekian. Tanya. Tapi tujuannya infak itu bukan mencari ridha Allah. Tapi tujuannya adalah agar orang lain ada perhatian orang lain terhadap amalan kita. Maka pahalanya tidak dapat itu. Pahalanya tidak dapat. Amalan itu adalah pahalanya guyulake di Allah bak urang kesau akan perhatikan betnya. Untuk siapa kamu tujukan amalan itu untuk menjadi menarik perhatian, tujuan agar dibilang kita orang kasih sayang. Kita orang yang paling dermawan, kita orang yang paling peduli kepada kita macam-macam. Tujuan kita. Betul keperhatiannya. Pernah dulu saya ceritakan begini. Karena ada rencana pemilihan imam di kampung. Tanya lumpah sibuk, anak bertemu yang buka kedai kadang-kadang. Tiap hari itu ban bengah cok penjampuh tak tampuh melatah gajian tak putai tanya. Oleh nyan cok sikat yang pergi daripada tempat WC. Oleh nyan yang pergi ia penuh mendum. Tamang udah lampel. Bila perlu percubit peng bacut yang belum minyak wangi. Tomprot dalam udalam. Mudah-mudahan berikun dia jemaah draw ke orang yang paling peduli untuk tempat ibadah dan untuk masalah sosial. Olehnya pilih juga sih. Kata pilih imam itu. Obat tujuan kan nyan bunuh atanyan man yang tip uro yakin ke beberapa hari. Tujuan apa? Supaya masyarakat jadi perhatian. Mudah-mudahan saya nanti terpilih jadi tengku imam. Wah, pemilihan boy take kom bertemu. Talu ana menang ke tengku imam. Meri julian karena tujuan tajak pergi bunuh segala macam kenyan mengetupat mezah dalilnya. Ana dah tu orang raya baru dia gelap. Bahkan yang dikatanya oleh dum. Gara-gara talu imam cik itu masjid anak jalim masjidnya. Berakon. Jumaat apa kau kata kenan? Olehnya tanpa teman Jumaat segala macam gepuglih lah mahana bila kakahana dra ke bila ke tampuh mandum-mandum baru gua. Begitu dia pemilihan imam cik anak menanggannya. Nyan baiklah untuk kerja pubut pun amalannya masjid ke bawah 6 dua pergi sembahyang minta masjid lain. Nyan ban dendam. Yang menunjukkan apa? Ria'an nas yang berkat. Tak tulus. Menyatulus budra ke hana urusan dengan dipilih imam. Hana urusan dengan pilih kecil. Hana urusan dengan pilih caleg. Urusan amalan God ganyan rekam jejak ganyan memang Godnya cik urang God. Kon untuk memberikan perhatian pada orang. Amal lepas tu menyoal lagi nyan pada Allah. Nyan hana rolon, nyan buat dia leken tu amai gede. Cuma buatnya hana pala, hana untuk mempala. Menyan tujuan. Cuma mesti ke buat wajib. Mesti je ke boja ke pelemah ba orang zakat wajib. Atau salat sehari semalam 5 waktu. Ya, sebagai kewajiban lepas. Yang pebut yang ma yusabu ala fi'lih wa yu'akabu ala tarkih, okey. Mana ada ketuntut dia Allah bertanya tapi hikmah dan falah tidak dapat. Ini ke hikmah salat. Apa hikmah salat di dunia? Di dunia tidak akan dapat, apalagi di akhirat. Dia cok ba urang ha tak lemah. Di dunia kepada Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menyodaganya dalam tujuan kesemayang hana hubungan dengan batin, maka muidunya ham tu menghikmah, han lahir hikmah ba urangnya. Ya, salat, korupsi jalan terus dan segala macam. Nah, ini hadis yang kedua. Kemudian selanjutnya sabda Nabi, man sami'a Allahu bih. Wa man raya Allahu bih. Siapa yang didengar Allah, siapa yang mendengar Allah mendengar dengan apa yang dia lakukan. Siapa yang ria Allah juga ria dengan dia itu.
Allah tidak akan memberikan apa-apa kepadanya. Kemudian ya, ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Rubba sa'imun laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal 'atas. Wa rubba qa'imun laisa lahu min qiyamihi illa as-sah." Yani annahu iza lam yakun as-salah was-saum liwajhillahi ta'ala fala sawaba lahu. Inilah yang bahayanya riya. Betapa banyak orang salat, betapa banyak orang yang puasa, yang baginya tidak ada pahala puasa baginya. Dan betapa banyak orang salat yang ia tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya. Karena salatnya bukan kesemata-mata karena Allah. Kecuali ia karena ada yang disandingkan lain tujuannya. Fala sawaba alaih. Maka baginya tidak mendapat pahala. Walaupun masalah pahala. Ini bukan sebagai syarat masuk syurga. Tapi pahala dari Allah merupakan indikator bahwa Allah ridha kepada hambanya. Memang pahala bukan ukuran. Bisa seseorang masuk surga dihitung betapa juga pahala ada target. Kalau sudah ada pahala sekian banyak, kamu masuk surga. Kalau tambah lagi, maka kamu naik seperti orang mau naik pangkat. Bukan seperti itu. Surga ada pada ridha Allah. Mendapat pahala, mendapat balasan di sisi Allah atas segala Allah yang Allah berikan menunjukkan Allah sangat ridha kepada hambanya. Sesuatu yang Allah mengatakan itu dia tidak ada pada Allah, tidak ada hubungan dengan Allah, menunjukkan bahwa Allah tak suka ibadah hamba yang seperti itu. Bukan, jangankan untuk mendapat pahalanya. Kemudian selanjutnya, masalul ladzina ya'malu liriya wa sum'ah kamasalil ladzi yamla'u akaisa hasa summa yadkhulus suq liyasdariya bih fa idza fatahu quddamal bai'i fa idza huwa hasa wa daraba bi wajhahu. Ini perumpamaan yang diingatkan oleh Rasulullah. Perumpamaan orang yang melakukan amalan karena riya dan sum'ah. Sum'ah itu tak dengar bagab supaya orang lain begitu pun. Seperti orang yang di dalam kantongnya adalah penuh dengan pasir. Kemudian ia masuk ke toko-toko atau ke pasar untuk membeli dengannya. Maka saat itu dibukalah daripada dompetnya oleh orang yang menjual. Maka tiba-tiba yang ada dalam dompetnya untuk membayar barang yang dibeli adalah pasir semuanya. Ia memukul akan wajahnya, begitu menyesal. Menankah menyesal katanya. Batai hitung sip jai pahala akan tu urut akhirat. Rupanya bandum-bandum adalah bukan uang, bukan mutiara yang kita bawa. Oleh karena demikian, beda syirik kecil ini bisa taubat kepada Allah. Kalau taubat bukan pahala itu dikembalikan, tapi tertutup marah Allah itu dengan ridhanya. Kalau sudah tertutup marah Allah dengan ridhanya, maka mudah-mudahan Allah mengampuni terhadap syirik kecil ini dan ia akan mendapatkan ridha Allah dan ia bisa saja diterima taubatnya liman yasha, bukan seperti syirik besar. Tapi ini masalah yang sangat berat dan ini adalah masalah yang sangat dekat yang susah untuk kita hilangkan di dalam hati kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa riwayat yang cukup banyak
Kemudian pada satu saat saya baca di dalam kitab Al-Kabair ini, yu'maru bifaimen ay jama'atin minan nas yaumal qiyamah ilal jannah hatta idza danu minha wastashaqqu raihataha wa nadaru ila qusuriha wa ila ma'adallah li ahliha fiha nudu an asrafuhum anha wa innahum la nasibun lahum fiha faraji'una bihasratin wa nadamatin ma raja'al awwaluna wal akhiruna bimisliha fayaqulu rabbana law adkhaltana an-nara qabla an turina ma araitana min sawab ma addatu li awliyaika kana ahwanan alaiha fayaqulullah zalika ma aradtu bikum lakum kuntum iza halaltum bisarimi bil adaim. Apa yang ingin diceritakan dalam ini waktu hari akhirat nanti, sebuah jamaah yang mereka itu adalah orang melakukan ibadah yang baik, tapi dia itu adalah orang-orang yang amalannya untuk diperserikatkan dengan orang lain. Allah perlihatkan kepada mereka di mana sesungguhnya amalan itu tempat yang wajar dan pantas untuk diduduki di dalam syurga. Namun tiba-tiba mereka diseru di belakangnya untuk kembali. Karena mereka yang telah melihat tempat-tempat orang yang salat berjamaah, tempat orang yang suka bersedekah, orang yang suka untuk membantu fakir miskin dan anak yatim, orang yang senang untuk bagaimana membantu orang-orang lemah, yang mereka ikhlas karena Allah, itulah tempatnya. Tapi sedang enak-enak mereka melihat tempat itu belum sempat masuk. Dipanggil mereka dari belakangnya untuk kembali. Apa jawabnya? Apa yang dipanggil? Hai, kamu tidak, wahai jemaah kalian semuanya tidak ada tempat di situ. Di situ tidak ada tempat kamu. Karena apa yang kamu lakukan itu tak pantas untuk menjadi hakmu. Maka saat itulah apa jawab dia? Seandainya engkau tak memperlihatkan dulu itu, tunggu tidak begitu menyakitkan. Tapi setelah aku melihat itu, betapa aku menyesal. Dan sangat-sangat menyesal. Dan sangat-sangat kecewa. Dan sangat-sangat sedih dan menderita. Gepelemah tempat. Udang sembahyang berjamaah 4 tempat. Udang tolong urgasi 4 tempat. Tapi dia gepelemah kepada urang-urang yang anaria. Ini karena tempainan. Dia orang lain. Wata orang lain tu mai tanya kali tak tempatnya nak ada bukan karena ria tak bantu orang lain amalan saleh kon tak perlu perhatian manusia. Itulah tempatnya. Karenanya hana jata tak taubat pihana kalau hana terima taubat kah hana tempainan kena jak. Ha tak mau neraka ile. Karena itu adalah sangat besar dosanya kalau tidak taubat. Oleh karena demikian mari kita senantiasa untuk menjauhkan diri takut kepada ria. Karena dia itu adalah syirik kecil. Yang syirik kecil itu di yaumil qiyamah merupakan perbuatan yang tidak ada nilainya. Walaupun di dunia itu adalah merupakan. Kita jangan menjadi hamba yang dipanggil oleh akhirat nanti dengan 4 nama. Orang yang syirik kecil itu 4 nama dipanggil. Ya murai, hai orang yang suka memamerkan kepada orang lain. Ya ghadir. Ya fajir. Wahai orang yang selalu membuat daripada perbuatan syurat. Ya khasir. Wahai orang yang rugi. Itulah 4 panggilan kepada orang yang syirik kecil. Dhillun amalika wa batala ajruka. Sesat itu terhadap perbuatanmu. Batal segala imbalan yang ada untukmu. Wala ujiralaka indana. Tidak ada ganjaran dan pahala
di sisi kami untukmu. Izhab, berangkat. Khuz ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'. Sekarang berangkat. Sekarang kalian pergi. Ambil pahalamu dari orang yang adalah kalian berbuat untuk kamu memperlihatkan kepadanya. Ini di antara apa yang diceritakan oleh Rasul yang akan dialami oleh orang-orang ria. Maka kebalikan dari ria adalah menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, yang senantiasa mau menyembunyikan kebaikannya sebagai ia menyembunyikan pada kenyataannya terhadap keburukannya. Kiban orang yang ikhlas. Tak sambut gat lagi jinu getanyo biasa tak sambut bro. Satu perbuatan yang jelek kita lakukan, selalu kita berusaha untuk menutupi supaya orang lain siapapun tak tahu. Yang andai kata perbuatan baik juga kita sembunyi seperti itu, seperti keinginan jiwa, keinginan nafsu kita, bila ada perbuatan baik kita tutup habis agar tidak ada yang tahu. Bahkan apa yang dalam hati benci kalau kita diketahui oleh orang lain. Di mana dalam hadis Rasul membuat batasan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itulah akhlak yang baik. Wal ismu dosa mahaka fi sadrika. Apa yang ada bulak-balik dalam hati kita belum kita lakukan, sudah ada dalam hati yang kita sembunyikan. Perbuatan itu kita tak suka andai kata orang lain tahu. Itu sesuatu yang tidak baik selalu kita sembunyikan. Karena tidak pernah bangga kalau orang lain tahu apa kita lakukan. Walaupun kita tak takut kepada Allah. Tapi tak suka karena orang semuanya tak pernah senang kepada orang yang berbuat jahat. Perbuatan jahatnya itu disembunyikan. Semoga tidak tahu orang lain. Maka ikhlas, andai kata seperti kita berusaha menutupi perbuatan jelek yang pernah kita lakukan, dan andai kata itu perbuatan baik, begitulah yang kita tutup dan tidak suka untuk diketahui orang, itulah yang disebut dengan ikhlas. Kebalikan dari ria. Oleh karena demikian, kita di zaman digital ini, andai kata niat, karena begini, syiar itu ada dua. Bila kita syiarkan amalan baik itu tujuannya dakwah, itu bagus. Dan itu anjuran agama. Seperti salat berjamaah, memang harus menampakkan. Bagi yang mengatakan pendapatnya bahawa fardu kifayah, kalau tidak bisa mudah diketahui bahawa di mana salat berjamaah kita lakukan untuk diketahui orang, maka tidak lepas tausiah kita sebagai hukum fardu kifayah daripada masyarakat yang ada. Namun, ya, di balik dari itu, kalau sudah ada dalam hati untuk sebuah kebanggaan agar orang tahu terhadap amalan kita yang sifatnya syiar itu, bukan lagi sebagai untuk memberikan perhatian dan mengajak orang lain akan berbuat baik, disitulah letak dekat sekali antara dakwah dan ria. Cukup tahu. Lebih-lebih buku tanya bangsa, tanya mesejnya kan nak GPS, nak SMS. Di situ dekat sekali tu. Sedikit salah yang kita, apakah ini lari ke ria atau ini syiar dan dakwah? Ini yang harus hati. Kita selalu harus untuk menggiring hati adalah keikhlasan. Mengapa kita buka? Karena ada misi agar orang lain terpancing dan mau untuk senang ikut berjamaah. Itu aja. Bukan untuk menunjukkan kita lebih hebat dari orang Banda Aceh. Kita lebih hebat dari orang Langsa. Kita hebat Aceh daripada orang Jawa. Tentang menyangkut syiar subuh. Yang kalain maknanya. Tapi tujuannya apa? Semoga teman-teman yang belum menarik untuk salat subuh, ayo mereka bangun. Mari kita sama kita syiarkan subuh.
Karena subuh lebih-lebih minggu paling besar daripada daya dan godaan. Yang bahkan kalau dulu-dulu Duk semawai misalnya, menyona orang temayang kempet draw ataupun tabau tab lu datang. Lianya yang lu ci urang jak-jak berjalan tebas asmara subuh. Sekarang sudah senang kita lihat. Habis salat subuh minum orang dalam pakaian yang bagus, bukan dengan orang yang hanya dua-duaan untuk laki-laki perempuan di situ. Itu syiar semuanya. Misinya apa? Agar orang lain terpancing untuk mau ikut salat berjamaah. Ya, itu aja. Bukan untuk terpancing. Wah, ini menunjukkan pada orang kita paling hebat. Itu menyokal lagi yang takut dia keria. Menyokal dia keria kabaya. Habis pahala tanya mendung. Nauzubillah. Semoga kita tidak terarah kepada perbuatan yang sifatnya riya itu. Jadi, ada yang bertanya. Itu ahli hukama yang kita nak. Minal mukhlisin, siapa orang yang ikhlas kalau demikian ngabek riya? Al mukhlis allazi yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayiatahu. Orang yang ikhlas, yang tidak riya, orang yang mau menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan akan keburukannya. Dan ditanyakan kepada sebagian mereka, ma ghayatul ikhlas? Kalau demikian tujuan akhir dan target dari ikhlas itu apa? Wala alla tahibba mahmadatan nas. Supaya kamu tak pernah senang dengan pujian manusia. Targetnya apa dengan ikhlas? Tak pernah merasa iik bahu dengan dipuja oleh orang. Dengan buruk tanya. Jadi buatnya baik sampai untuk menjadi orang lain merasa bahawa kamu mencintai bila mendapat pujian dari manusia. Ya. Kemudian kata Fadil dikit lagi, insyaallah. Apa kata Fadil bin Iyad radhiyallahu an berkaitan dengan lawan riya ini untuk menumbuhkan ikhlas. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tarkul amal li ajlin nas riya. Wala amal li ajlin nas syirkun. Wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Allahumma afina minhuma wa'fu anna. Fadil bin Iyad mengatakan begini statement beliau. Meninggalkan satu amalan karena manusia itu riya. Kita tidak mau melakukan perbuatan itu. Karena perbuatan itu adalah merupakan daripada sebab ada manusia situ. Ada sebab orang-orang yang lain. Sehingga kita tak mau melakukan. Yang riya saja. Riya. Anak bubutnya. Lu tak ulung ini. Itu riya. Lantas. Wala amalu li'ajlin nasyirkun. Kamu lakukan satu amalan. Karena untuk manusia. Itu syirik. Syirik kecil tadi. Kamu lakukan satu amalan baik. Tujuannya adalah karena sebabna manusia kepada urung-urung itu syirik. Hana tapubut karena manusia riya. Tapubut karena manusia syirik kecil. Kalau demikian, wal ikhlas mana? Ikhlas adalah ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas bisa Allah lepaskan kamu daripada keduanya. Tapubut kon karena manusia dan tapubut juga kon hana tapubut pikon karena manusia. Tidak melakukan bukan karena manusia, kita lakukan bukan karena manusia. Apa juga? Lakukan tidak lakukan karena Allah saja, bukan karena sebab manusia. Hei tak sembahyang, hei tajak tubuh, hana penghargaan tagat karena manusia. Yang menani draw bahabat kutubir sembahyang tubuh berjamaah dalam kelompok GPS, SMS. Bukan karena manusia. Tidak pergi bukan karena manusia. Tapi pergi bukan karena manusia. Tidak pergi bukan karena manusia. Jadi kibancit ikhlas adalah gepelepah dari Allah bakduanya. Tidak ada hubungan pubut dengan pubut. Jadi menyohana getebit atanyan karena atmaku keria, ria. Getebit karena harap pujian manusia syirik kecil, ria juga.
Kibancit ja berlepas dari nyan mandu. Tebit karena Allah. Kon karena kujak. Di kerja manusia, kon karena kujak. Tapi tanya kadang-kadang cok pintas. Ja dah pekon. Je geria. Kebaik kujak. Di rumah tanya semua yang tidak di rumah. Itu juga bukan. Itu adalah disebut dengan ria. Alah. Bak kujak gede. Ngat perhatian bak ngan bacut. Itu syirik kecil. Ria juga. Kibancit. Lepas dari dua-dua itu. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada malam ini. InsyaAllah di malam lain nanti akan kita lanjutkan dengan Al-Kabairul Tsani. Di dosa besar yang kedua. Ini menyangkut dengan syirik. Semoga Allah lindungi kita. Baik dari syirik besar. Lebih-lebih dari syirik kecil. Sehingga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Dalam bentuk amal saleh apapun. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.